wisata di sana bagus-bagus banget. Wah, beneran? Iya. Wah, mama papamu kalau ngajak liburan selalu ke kota ya? Iya, terus bilangnya aku dibeliin tas baru sama ayahku. Oh iya, aku ada yang buat dulu ya. Wah, makasih. Bisa jadi dalam persahabatan kita ya kan? Iya, ini bulan persahabatan kita. Oh iya, kamu dibeliin dress apa sama dress yang kayak Cinderella dong? Oke, keren banget itu. Aku juga pernah lihat pas jalan-jalan di mall. Udah lonceng masuk. Kak, kemarin kamu digangguin cowok lagi ya? Iya, untung ada Valia. Mereka lari, ternyata Valia bawa penggaris. Lamia, Lamia. Baiklah Nana, mungkin itu dulu pelajaran hari ini. Mengingatkan buat besok hari Rabu kita akan diadakan ujian kenaikan kelas. Pesan Pak Guru, belajar yang rajin ya. Mania, ikut sekalian yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ganti baju terus makan dulu, Nak. Ya, Bu. Itu di punggungmu ada apa? Kayaknya main bola. Permisi. Iya, Bu. Gimana Bu Barokah? Kok belum dibayar? Sudah 3 bulan belum bayar kontrakan. Mau sampai kapan ini? Aku ya juga butuh duit loh Bu ini ya. Maaf ya, Bu ya. Saya sudah telepon sama suami saya. Katanya bulan depan. Pokoknya saya nggak mau tahu minggu depan harus sudah dilunasi ya. Iya, Bu. Setiap saya kesini kok jawabannya gitu aja. Iya. Mania, bagaimana saja kamu seharian? Alhamdulillah saya sama ibu sama ibu. Besok kamu udah ujian ya? Tadi ibu baru tahu dari mamanya si Iva, katanya sudah diumumkan Pak Guru 2 minggu yang lalu ya. Kenapa kamu nggak bilang sama ibu? Iya, Bu. Bisa ada ujian. Udah mandi sana, habis mandi langsung belajar, nggak usah banyak main dulu sampai ujian selesai. Nanti malam nggak usah nonton TV dulu ya. Permisi Pak.
Jadi gimana Pak? Jadi terus terang saya minta maaf. Lalu juga berusaha mengajar seluruh siswa dengan sepenuh hati dan semangat kami. Namun saya turut prihatin karena di situ saya tidak bisa mengikuti dan mengajar dengan lainnya. Sekali lagi saya minta maaf. Saya ingin mengingatkan kalau ini juga bukan yang pertama kalinya. Meminta agar ibu lebih memperhatikan kegiatan tanya belajar di rumah. Saya turut meminta maaf ya Pak. Jujur saya sangat merasa malu karena tidak bisa mendidik dia dengan baik di rumah. Oh maaf ya Chan, tidak sengaja. Kamu jangan gitu dong. Biar dia belajar. Besok kita bisa dikasih contoh ya. Dasar wibu. Ganbare Oni-chan. Busbuhmu. Tuh, ambil lagi yuk. Haus deh. Kan kamu udah 17. Saya berapa kali sih? Dasar entah. Nah, ayo. Ibu. Sabi, bisa. Ayo lanjut. Dilihat-lihat dan juga lu sama sekali. Heran ya. Cantik, rajin, pintar. Tapi setiap hari kena bully terus. Gini dah, tak kasih PS4 kalau dia bisa macarin si hantu. Hantu, orang kayak dia kamu bilang hantu. Kalau dia hantu, saya berburu tiap malam men. Kau pacarin aja. Ajay, slepel. Ambil aja dah. Ini masuk. Sembunyiin kartunya.
Jadi nih saya tempatnya. Jadilah. Dia tuh si Bibu. Alah, paling cuma pencitraan doang. Paling cuma cabar aja. Sekarang apa? Soleh ya. Sorry, Bib, sorry. So sweet. Ih, bucin. Udah dong. Kita sudah kelas 3, wajar kalau harus rajin dan fokus belajar. Kita nggak rajin. PS. PS apa sih? Ada cantik, guys. Halo cantik. Hati-hati di jalan, Bonia. Bang, apa dari itu kamu? Cie cemburu. Cemburu sama Ibu. Ara-ara. Cie ngasar lagi. Ibu, Fania dapat nilai tertinggi loh, Bu. Semoga besok Fania bisa masuk ke SMA yang bagus ya, Bu. Terus kuliah, kerja, dan sukses deh. Hehehe. Jadinya Fania bisa bantu ayah dan ibu cari uang. Fania sering bayangin loh, Bu. Besok kalau kita udah hidupnya nggak susah lagi, Fania kebayang Fania tuh lagi ngelukis di atas gunung, ditemenin ayah dan ibu. Rasanya bahagia banget. Iya, ganti baju dulu, Ki. Kerjaan ibu masih banyak, Nak. Iya, Bu. Fania itu anaknya cantik dan berprestasi ya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Iya, tapi kok kayaknya kayak nggak pernah keluar sama teman-temannya gitu ya. Apalagi teman-teman sebayanya kan udah pada punya pacar. Tapi kalau dipikir-pikir lucu juga anak sekarang udah pada punya pacar. Iya Bu. Bu, ini nanti kalau ada bagian yang kurang cocok, ya saya jahit lagi ya Bu. Ini makasih ya Bu, kembaliannya buat Ibu. Oh iya, terima kasih ya, Bu ya. Makasih. Iya, mari.
Sebelumnya itu cuma taruhan aja sih. Justru aku gak agree kabarnya. Betul. Kamu udah bilang Fania? Hanya gitu kan. Aku nggak terima aja kalau Akbar itu udah mengkhianati kita. Terserah, pokoknya nggak ada yang boleh sok kecantikan di teritori kita. Pokoknya sekat. Oh ini, yang akhir-akhir ini sok kecantikan itu. Beb, aku bisa jelasin semua. Iya jelasin kalau kamu menang taruhan. Makanya kamu kalau jadi cewek jangan bego-bego banget. Ban, kamu mengkhianati kita, bro. Kenapa kamu kayak pacaran beneran sama si Fania? Bisa pengkhianat. Kamu nggak apa-apa Iva? Maaf Iva, kenapa kamu jadi berdarah? Stop! Iva, kan kamu berdarah. Kenapa kamu sangat lemah? Ini akan menindas orang yang lemah. Maaf ya, nggak sengaja. Halo, aku Rika. Aku Fania. Oh my god, kamu kalem banget. Cantik lagi. Iya, makasih. Kalian juga pada cantik. BTW dari mana? Oh iya, kenalin. Ini Angel, ini Dinda. Halo Fania. Fania. Aku Dinda. Fania. BTW rumah kamu mana? Nggak apa-apa. Besti nih kita. Iya. Jangan sudah belajar lagi ya, Besti. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu cocok? Kalau aku jadi Fania, pastinya aku takut dengan caramu. Cinta manusia sangat beragam dan bebas. Mengartikan apa itu cinta? Boleh. Persis. Berarti ini cinta. Oh, Fania. Ada hal-hal yang perlu kamu dipahami. Kamu harus bisa membedakan antara tertarik, kagum, suka, sayang, dan cinta. Menurutku, manusia hanya mampu pada fase sayang, karena cinta manusia akan membias pada obsesi, nafsu, self-harm, agresi, dan sebagainya. Sangat-sangat jarang sekali yang sampai pada ikhlas dan ketulusan. Menurutku, cinta yang hakiki hanyalah cinta. Sang pencipta
kita kepada makhluknya. Ini cinta Mania. Duh, bosan banget tau gak sih? Masa setiap malam kita di sini mulu? Ikut joget tuh. Joget mulu, kata gempar nih. Minum lagi, minum lagi. Ada yang datang nih. Habis dari mana nih? Habis mukulin orang. Wah, mukulin orang. Berapa orang? 5. Menang gak tuh? Menang lah. Kenapa? Masalah cinta. Cinta. Minum, minum. Rokok, rokok. Rokok deh. Rokok. Apa? Rasanya makin hari aku makin suka sama kamu. Jadi kalau aku saranin ya tinggal itu harus kamu berjuangin. Kok nggak sih? Apa sih? Cinta. Kawannya tuh kata hati tuh. Ambilin aja bro. Hamilin. Keren. No. Enggak ya, enggak gitu. Jadi gini, perempuan itu ibaratkan api. Semakin kamu genggam, semakin dia mengenal. Oke. Ikut dulu. Belah dulu. Gue kasih tahu nih, raja laki-laki. Fania, kamu naik apa? Aku naik bis. Bareng aja, ayo kita main ke rumah kita. Iya, ayo ikut aja. Boleh. Ayo. Pada suka K-pop kan? Jeno, enggak sih, enggak. Menurutku cuma Maki doang sih yang ganteng, lucu, body talent, manly lagi, ya ampun. Itu juga cakep tau. Ya sih, Jeno cakep banget. Apalagi kalau dibandingin sama Jeno juga bisa kali. Ih, cakupan Jeno lah jauh. Ya itu lagi. Sesuai sama. Nah, untuk kamu lagi bijak nih. Kamu udah nggak tahu manusia satu ini. Masa masih gamon dan sering ngelamun, terus sedih lagi. Ampun. Kenapa tuh, Din? Bukan sedih, terkadang kalau aja sih. Tapi rasanya kalau keinget dia itu benci. Baru putus sama aku dan sama yang lain. Tapi aku nggak rela kalau dia sama yang lain. Pikiran jelek dia. Mereka itu cepat-cepat putus. Ya kalau ada putusnya rasa kayak gitu, kayak semua. Permen karet kalau udah pahit dilepeh aja, nggak usah lagi diinjak-injak. Justru malah nempel, ntar malah sebentar sendiri. Jadi tinggalin aja itu permen karetnya, biar kamu bisa melangkah lebih bebas lagi. Lagian kan pacaran tempatnya baper. Tuh, Rin. Ini kan kamu gimana sih? Makasih Besti. Bentar. Kok kayaknya mau balik duluan deh. Soalnya di sini masih disuruh ngantar adik latihan basket. Ya udah, kalau gitu sekalian deh. Udah ayo buruan. Kan dijemput mantan juga nggak mungkin kan? Nggak usah dikasih tahu. Udah yuk. Hati-hati ya. Dadah. Hati ya. Kamu
gimana Van? Mau pulang sekalian nggak? Biar aku anterin. Gimana ya? Aja deh, soalnya aku di rumah juga bingung mau ngapain. Yaudah yuk main 3 mata aja sambil nonton drakor atau ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kamu tinggal makan ke kantor Erik. Iya. Kamu suka make up kan? Belajar sih. Yaudah ya aku ajarin. Nah ini namanya brush. Biar pipi kamu bentar ya kan. Nah, ya ampun Fania kamu cantik banget. Makasih. Bentar ya. Van, kamu udah punya pacar belum sih? Apa jangan-jangan kamu punya banyak ya? Ngobrol tuh nggak pernah, apalagi punya pacar. Kenapa? Kamu insecure? Apa malu? Malu itu wajar kok, Van. Karena fitrahnya cewek itu malu. Justru di situ kemuliaan cewek. Tapi kalau insecure, mending jangan deh. Karena itu buat kita nggak percaya diri sama diri kita sendiri. Terus kita jadi mikirin omongan orang lain. Kan nggak nyaman untuk berteman dengan diri kita apa adanya. Gitu. Oh, begitu ya. Jujur aku emang gak punya teman sih. Dulu SMP juga gak ada yang mau temenan sama aku, Ri. Apa mungkin aku orangnya gak menarik ya? Insecure lagi kan? Dulu SD aku punya banyak teman sih, Ri. Tapi saking seringnya main, nilai sekolahku jadi jelek. Hal itu sampai bikin malu ibuku. Akhirnya aku pun jadi giat belajar dan beribadah supaya bisa bikin bangga dan juga meringankan beban orang tuaku di masa depan. Terus di SMP justru aku dibenci banget sama teman-teman, bahkan dibully tiap harinya. Setiap hari sebenarnya aku tuh merasa takut buat berangkat sekolah. Tapi aku berpikir buat nggak mau lagi ngecewain orang karena kegagalanku di pelajaran sekolahku. Terus tapi walaupun nih aku dapat ranking first di sekolah, rasanya aku belum bisa banggain ibuku. Rasanya serba salah, tapi aku memahami kok walaupun kedua orang tuaku belum bisa ngertiin aku. Maaf ya Rik, aku jadi banyak omongan gini. Ya ampun, I feel you. Kalau kamu butuh apa-apa, cerita aja sama aku ya kan. Oh iya, aku ralat. Don't be yourself. Hah? But be your best self. Jangan merasa hidup ini hanya pilihan ganda, Van. Karena di dunia ini kita juga butuh isai buat kita jawab. Makasih ya. Makasih Rika. Dengerin aku. Makasih Rika. Kok? Ya, itulah gunanya teman. Oh iya, kamu tadi bilang sama ibumu pulang habis maghrib kan? Iya. Yaudah ya aku antar pulang. Makasih ya Rik. Aku nggak tahu harus terima kasih gimana sama kamu. Sans Besti, mari kita tunjukkan ke dunia arti persahabatan.
ya, minggu depan kan kita udah ujian kelulusan ya. Kalian udah siap belum sih? Kok aku nervous banget ya? Aku tuh kalau nanti nggak lulus. Santai aja, pasti lulus. Kan bestiku ini pintar-pintar semua. Menyala bestiku. Oh iya, habis lulus pada mau kuliah di mana? Kemarin aku sempat ngobrol sama mama sama papa aku, katanya kuliah di UNS saja. Iya tahu, Indang kampusnya di sana. Mbaknya Rika kan juga kuliah ada di sana. Rika kebetulan juga mau kuliah di sana katanya, biar satu kosan sama kakaknya. Iya, kok Rika nggak kelihatan? Kayaknya baru banyak ujian deh. Ah dia mah kayak gitu emang orangnya. Oke, jadi udah kita tentuin ya kita mau kuliah di mana. Gimana Besti? Oke? Van, kamu kenapa Van? Van? Kok ngelamun aja sih? Kayak lagi patah hati aja. Kamu lagi putus ya sama pacarmu? Jangan kayak Dinda deh, waktu kelas 11 dulu itu. Dia putus udah serasa dunia ini udah mau berakhir aja. Alay, enak aja. Aku tuh udah males pacaran sama cowok-cowok bocil, gak bisa bedain cinta sama nafsu. Besok kalau aku kuliah mau cari yang dewasa aja, yang bisa diajak buat seriusan. Wih, give applause. Tumben kayak gitu. Oh ya, kamu gimana Van? Gimana ya? Belum tahu juga. Habis lulus kuliah mau kemana? Bareng aja Van kuliahnya, beda-beda jurusan juga nggak apa-apa kak, yang penting satu kampus. Atau mungkin kamu udah ada plan sendiri buat kuliah besok kemana? Ya, ntar ya. Btw habis ini aku mau pulang duluan. Yaudah bareng yuk. Yuk. Bu, Kenapa nak? sehabis lulus, Fania boleh nggak kalau semisal Fania lanjut ke kuliah? Nak, bukannya ibu nggak ngebolehin kamu buat kuliah, tapi ibu belum mampu biayain kamu buat kuliah nak. Buat kebutuhan pokok aja kita masih sulit. Bapakmu juga sampai harus kerja di luar kota, nggak bisa kumpul bareng sama kita. Kamu tahu sendiri kan, lulusan SD sangat susah mendapatkan pekerjaan. Tapi Bu, justru itu Fania mau. Nggak usah tapi-tapian. Kamu harus nurut sama ibu nak. Kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nggak boleh ngecewain sahabat-sahabatku, tapi harus bisa bikin bangga orang tuaku juga. Ibu yang bilang sendiri kalau lulus SD sulit dapat kerja. Aku nggak harus ninggalin salah satunya. Buat biaya kuliah, aku bisa sambil kerja, ngekos. Ya, harus ngekos juga, biar ibu nggak khawatir dan aku bisa lebih bebas buat jalanin pilihan dalam hidup. Oke, kamu bisa kan ya? Suatu hari kamu akan buktiin bisa jadi sukses. Aku kasihan deh sama Fania. Kenapa? Kayaknya dia lagi ada masalah semenjak kita bahas kuliah kemarin itu loh. Dia kelihatan orang banget. Iya sih. Terakhir kali kita ketemu Fania itu kan waktu hari kelulusan juga kan? Iya. Halo guys. Bahagia banget kayak ketemu pangeran tampan aja. 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, hah? 10 kilo, hah? 10 kilo.
kasih tahu. Apa tuh? Aku jadinya juga sekampus bareng kalian, Besti. Beneran? Iya. UNS. Jurusan apa? Jurusan apa? Besti, aku senang banget. Iya, Besti. Aku juga mau kos di dekat kampus. Kamu jadinya ngekos. Aku juga pengen mandiri aja sambil mau kerja juga. Keren banget sih kamu. Ya ampun. Aku pulang dulu ya, Besti. Mau prepare nyicil buat bawa barang ke kos. Oke, fine duluan ya. Semangat Fania. Hati-hati. Dadah. Lah, Rik, kamu juga nggak mau nyicil barang buat pasan kakakmu? Santai itu mah. Ya, kalian pada pulang sana. Jadinya ngusir nih. Ih, jahat. Kamu mau kemana, Fania? Aku mau bawa barang-barang ke kos, Bu. Aku jadinya mau kuliah dulu. Ya Allah, kamu masih nggak nurut apa yang ibu bilang? Tanpa bilang apa-apa ke ibu, kamu udah sejauh ini, Fania. Ibu kira terakhir kita bicara kamu udah paham, nak. Kamu bilang tadi kos. Kamu belum tahu apa-apa, nak, soal dunia luar. Udah, sekarang kamu taruh kembali tas kamu. Ibu juga udah bilang, nak, ayahmu juga gak bakalan setuju sama keinginan kamu kali ini, nak. Fania, kamu dengar nggak apa yang ibu bilang? Bu, Fania udah besar. Fania berhak menentukan apa yang menjadi keputusan Fania. Fania bakal buktiin Fania bisa, Bu. Fania! Ini Mbak kuncinya, nanti untuk pembayaran di setiap akhir bulan ya. Ya Bu, makasih. Kebetulan saya kuliah sambil kerja. Jadi pulangnya kadang agak malam. Nggak apa-apa kan, Bu? Oh nggak apa-apa, mudah-mudahan betah ya Mbak ya. Makasih. Oh iya Fania, tadi lupa mau bilang, karena di sini setiap hari buka, jadi kamu libur hanya sebulan 2 kali ya. Berangkat terlambat juga nggak apa-apa. Yang penting kabarin Dennis biar di backup kamu dulu sebentar. Ya udah lanjut Mbak, saya mau keluar dulu. Jadi, apa itu modern? Kemajuan teknologi dan elektronik yang canggih Pak. Oke, sandal merupakan teknologi canggih. Sebelumnya, ada yang namanya kuda. Setelah kuda, ada yang namanya kereta kuda. Kemudian berkembang menjadi motor, kemudian ada yang namanya mobil, sampai sekarang ada yang namanya pesawat, kapal, dan lain sebagainya. Salah satu contoh juga seperti ini. Tembok ini. Tembok peredam sebelumnya tidak ada. Adanya hanya tembok batu bata. Dan sampai sekarang mengalami perkembangan dan kecanggihan. Salah ya Pak Fikri? Tidak juga. Saya tidak menyanggahnya, bahkan tidak menyalahkan. Saya hanya menyajikan kembali dengan harapan mampu
menjadi pertukaran pikiran di dalam kelas ini. Oke, sekarang kalian mahasiswa. Jadikan di sini sebagai bukti kalian pernah berpikir, bukan bukti kalian pernah bersekolah. Bagaimana dengan lifestyle Pak Fikri? Lifestyle tercipta dan dipengaruhi budidaya dari masyarakat. Lalu kenapa budaya dan gaya hidup kita, khususnya anak muda, terlihat seperti mengikuti budaya luar, Pak? Ke barat-baratan, ke Jepang-Jepangan, dan Korea, sepertinya cukup lama menjadi yang paling dominan. Opa, Yang wibu juga banyak loh. Oni-chan, ara-ara. Belakangan, musik dan film Korea memang begitu kuat menjadikan animo di masyarakat, khususnya di kalangan anak muda. Di masa sebelum K-pop dan drakor menjadi kiblat di masa sekarang, ada yang namanya F4 dari Taiwan yang menjadi hiperrealita di kalangan anak muda pada zamannya. Kemudian saat kita melihat ke belakang, menelisik ke belakang, kita menemukan pada masanya ada film-film India. Kita melihat ke belakang lagi, ditemukan beberapa film-film entertainment Cina. Kemudian kita menelisik ke belakang lagi, terdapat film-film dengan nuansa telenovela, dan ke belakang lagi nuansa-nuansa film-film Amerika, dan seterusnya. Seperti itu terus. Maka, penyebaran budaya yang luas dan mampu memberi takjub akan dapat mendominasi. Sangat banyak faktor, salah satunya entertainment. Kalau sampai terjadi inkulturasi, asimilasi, atau bahkan akulturasi, berarti ada kemungkinan dong kita kehilangan jati diri dari budaya sendiri. Itu bisa terjadi jika kita hanya terpatri dan hanyut pada esensi sensasi. Mungkinkah modern bisa dilihat dari fashion? Celana cutbray menjadi fashion ikonik pada tahun 70-an. Disusul dengan celana gombrong hingga di era 90-an. Kemudian di pertengahan milenial, celana skinny menjadi fashion ikonik di era itu. Sehingga cutbray dan celana lebar pun dianggap kampungan. Dan sekitar 12-14 tahun kemudian, yaitu sekarang, celana lebar dan seni cutbray perlahan kembali datang mengejek sebagai fashion style yang modern. Saya rasa fashion hanya berputar. Nah, itu dulu perkenalan pertama kita di hari pertama ini. Saya Muhammad Arif Fikri yang akan mengampu kalian di Makul Filsafat Dasar dan Sejarah Pemikiran Modern. Maaf Pak, lalu apa itu modern? Fania. Pisau bedahmu tajam. Modern itu di sini. Teruslah asah pisau bedah kalian. Jika kemampuanmu di bawah rata-rata, maka kalian akan segera dilupakan orang. Jika kemampuanmu rata-rata, maka kalian akan perlahan dilupakan orang. Tapi, jika kemampuan kalian di atas rata-rata, maka kalian akan dikenang selama-lamanya. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Berbeda banget Besti, di kuliah bisa semaunya kita, nggak sedikit-sedikit ditegur guru, bisa bebas gitu loh. Jangan lengah,
Di dalam kebebasan itu pasti ada tanggung jawab yang besar, say. Mereka mah bukan cukup sebagai orang aja. Fania, sini. Hai Besti. Halo, Fani. Buat kamu. Aku mana? Ini. Yang kasih. Iya. Ya. Kenalin Van, Dandi kakak tingkatku. Hai, aku Dandi. Dandi. Beb, kamu mau nambah minum lagi nggak? Boleh deh. Oke, wait ya. Kamu shock ya? Hah, ini masih hari pertama kuliah loh. Ya ampun Van, mereka itu udah deket kali semenjak ospek. OSPEK, orientasi senior Macari maba kampus. Lah, mabanya dari mana? Iya, OSPMK, ospem. Ya ampun. Hari pertama kuliah gimana Besti? Hari pertama kuliah tuh seru Nih, Beb. banget. Terus aku dapet hal-hal baru, teman-teman baru, pokoknya seru banget deh. Kuliah freedom dan asik. Hari pertama kuliah kamu gimana, Van? Ya, kamu kan di fakultas ini ya? Itu gimana? Ceritain dong. Di hari pertama kuliah, aku excited banget di setiap kelas matkulnya. Suka banget deh sama interaksi pikiran yang terjadi di kelas tuh. Wawasan dan ilmu seakan berhembus membawa terbang perlahan. Selama di kelas, aku melihat diriku di masa depan yang terbang tinggi menuju kesuksesan. Ini nih seniman kalau ngomong. Rasanya hari ini aku akan meledak dalam kebahagiaan. Sekarang aku bisa kuliah di kampus dan jurusan yang aku impikan. Dan aku juga mempunyai kalian, sahabat-sahabatku yang selalu saling mendukung. Terus semangat, Fania. Besti. Aku begitu ada di antara semua bintang yang berpijar dalam rona semua terang, yang kan datang, menunggu, dan kembali ada, yang kan ada dalam cercah suatu bahagia. Jadi, simbolis visualnya mau aku buat gitu, Rik. Dengan semiotika yang mudah dipahami secara global. Gimana menurutmu? Di bagian paradoksnya bisa menjadi multitafsir. Keren sih konsepnya. Yes, ACC. Wah, aku serasa jadi dosen PA kamu sih. Hai Angel, hai Danda, hai Dandi dan Dinda, Dandi. Kali nunggu lama. Kamu sih Beb, lama rapatnya. Udah santai. Oh iya, kenalin nih teman kelasku Rehan. Hai, aku Rehan. Rika. Rehan. Habis aku ceritain tentang Fania, dia kelihatannya excited banget dan pengen sekali-kali gabung ikut kita. Sempet aku liatin foto Fania, ternyata kalian satu SMP ya? Hah? Kamu biasa ngobrolin Fania ya? Oh, jadi kalian satu SMP ya? Iya. Cuma kamu cewek di pikiranku. Cuma kamu cewek yang bangga-banggain. Setiap hela nafas, hanya kamu yang di otakku. Hah, bohong. Tiap hari ya. Padahal dulu tuh kita SMP tuh. Beb, kamu kenapa sih untuk marah-marah terus? Aku gak ada apa-apa sama Fania. Enggak, Beb. Please lah, Beb. Please lah. Beb. Please lah, Beb. Dinda. Din. Beb. Buruan, Din.
Ayo itu tinggalin aja itu udah, nggak penting. Jin, Please, Beb. sumpah ya Jin. Kamu dapat teman-teman yang baik nggak? Di fakultas ini ya? Di sana apa? Kamu ngekos ya? Kos di mana? Apa nggak lebih irit kalau dari rumah nggak sih? Maaf, aku minta maaf untuk musim Natal di masa lalu. Tapi fakultas ini juga udah selesai. Aku kos. Aku belajar mandiri. Tetap semangat. Telah aku tunjuk satu dari semua bintang. Fania, bareng yuk. Aku naik bis aja. Nanggung udah di Alto juga. Yaudah aku duluan ya. Ya, hati-hati. Guys, aku sama tadi duluan ya, mau ke mall sekalian shopping. Loh, maunya shopping nggak jadi nonton ya? Iya sih, kan sekalian shopping bisa. Ya udah deh, yuk. Udah aku juga sekalian deh mau tugas. Yuk. Ini berduaan. Biar aku bayar aja, Van. Gak usah, Ray. Jadi buat uang administrasinya belum lunas kan? Iya, untungnya ada dispensasi sampai waktu ambil skripsi. Pelan-pelan aku nabung pasti beres kok. Kuat banget kamu, Van. Udah mikir kuliah, masih harus kerja, masih harus pinter-pinter ngatur keuangan makan, duit semesteran, belum lagi bayar kosan. Bulan depan deh aku bantuin buat bayar kosannya. Ntar aku sisihin deh uang kiriman dari mamahku. Yang bulan kemarin aku belum bayar sih. Besok udah jatuh tempo lagi. Sumpah? Kiriman mamahku masih 3 hari lagi. Udah ya, Rek. Aku mau masuk kerja. Bentar, Van. Tunggu dulu bentar. Sorry. Tadi aku cari ATM sama amplop dulu. Tadi aku WA Raihan, Van. Cerita kalau kamu udah nunggak bayar kosan. Oh, nggak usah. Besok udah gajian kok. Bulan kemarin nunggak karena aku boros buat beli buku. Gajian besok udah bisa lunasin kok. Hehehe. Makasih ya, Rehan. Ya udah aku antar kerja yuk. Aku diantar Ika kok. Aku lupa, Van. Aku ada rapat sama anak-anak kosan. Udah, aku naik bis aja. Aku ikut ke halte ya, Rik. Yuk, keburu telat. Sabar ya. Iya. Jika pada akhirnya kami tidak berjodoh, aku akan tetap bersyukur. Jika kalian bertanya mengapa, itu karena niatku memang menjilainya sebaik mungkin, bukan untuk melawan takdir. Ya, cuma duluan ya.
Fania, kok kamu di sini? Baru nunggu ojek. Mau kemana emangnya? Mau diantar? Atas nama Kak Fania. Iya, Pak. Nah, Rehan aku duluan ya. Ya. Oke. Udah kan? Kita udah dapet hadiah buat ya. Kita langsung pulang aja yuk. Kita nggak kemana dulu gitu? Nggak usah Mas Dan. Tuh kan, kenapa sih selalu aja nggak mau kalau aku ajak main berdua? Ikut aku sebentar yuk, aku mau ngomong sesuatu. Kamu pasti udah tahu selama 2 tahun ini kalau aku suka sama kamu. Hampir setiap hari aku bikin story dan caption tentang kamu. Iya, aku lihat. Itu story-nya kamu kayak dari Dinda kan? Kamu mau nggak jadi pacarku? Kita temenan aja ya Mas. Apa karena Dinda? Bukan karena itu sih. Apa karena kamu udah punya pacar? Jujur sulit buat dijelasin. Tapi aku emang gak mau pacaran. Dinda? Beb, aku bisa jelasin semuanya. Nggak ada yang perlu jelasin, semua udah kelihatan depan mata. Itu ya Dan? Oke, jadi gini. Aku tuh seharian sama Fonia buat nyari kado buat kamu. Oke. Tapi harus pakai pegangan tangan juga. Kita tuh lagi latihan buat jadi nembak kamu tahu. Maaf ya Beb, bikin salah paham. Ya udah yuk, kita pulang. Aku bonceng kamu ya Angel. Motor kamu di sebelah mana? Man. Sebenarnya ada apa sih, Man? Jujur dong. Pasti ada apa-apa kan? Man, aku yakin deh pasti ada apa-apa kan selain beli kado buat Dinda. Ya ada apa-apa aja. Aku turun di supermarket aja ya. Mau beli bahan kebutuhan sehari-hari. Beneran? Iya. Ya, kebutuhanku habis semua deh. Besok aku beli aja deh. Enak tidurnya ya.
Mimpi apa aku semalam? Hingga Tuhan mempertemukan kita di sini. Kamu siapa? Aku apa? Maumu apa? Tolong! Tolong! Lahir 10 Juli 2003. SD di Purwosari, SMP 15. SMA, kita satu SMA. Makanan favorit, nasi padang, minumnya es teh. Pendiam, tapi bukan introvert. Seorang yang menyenangkan dan asik, tapi jauh dari kata bahagia. Karena diselimuti sial. Saat aku melihatmu, aku seperti melihat diriku. Aku siapa? Aku adalah kamu. Salahmu? Kamu selalu berlari dari nasib yang seharusnya itu kau terima. Mauku? Aku sadar. Untuk sekarang, moral palsumu gak akan menerima orang sepertiku. Mungkin aku akan mengambil jalan pintasnya. Aku sudah membawanya sangat lama. Sampai setelah kamu menjadikannya, benda ini seolah menjadikan rasa sakitnya kamu. Benar kan semua yang aku katakan? Lihat, sorot matamu masih sangat mengenal benda ini. Sampai setelah kamu menjatuhkannya. Tidak ada yang salah ketika kamu memilih berlari atau menerima nasib. Karena pilihan ada di tanganmu. Hampir setiap hari, aku datang ke sini mencari gelang itu. Ternyata, gelang itu masih di sini. Apa maksudmu? Mencari gelang ini? Masih di sini? Siapa yang mengizinkanmu berkomentar tentang nasib? Aku sedang tidak bicara denganmu. Fania, kali ini kamu gak menolak bantuanku kan? Ray, tolong. Bawa aku pergi dari sini. Oke, fine. Ray. Nggak apa-apa. Please. Bahkan saat terakhir kali pun dia tidak menoleh ke arahku sama sekali. Sudah cukup sampai sini, bro. Ayo kita ke rumah sakit.
aja ya, gak usah kamu antar. Kamu mikirin apa sih? Bentar, Rik. Aku cariin referensi coding yang mau kamu pelajari tadi. Kenapa, Rik? Masih soal yang itu ya? Iya, Angel. Kamu keren tau, Rik. Jelas banget usaha kamu buat buktiin kalau kamu tuh bisa hidup mandiri. Padahal kamu tuh enak banget tau. Udah dikasih posisi direktur di perusahaan keluarga besar kamu yang ada di Jakarta. Pusing, Jel. Ya udah deh, lakuin aja apa yang kamu mau. Sebenarnya aku bisa sih buat nggak nurutin. Cuman aku berhati-hati banget sama ridho orang tua. Kamu tahu nggak? Apa? Saat menetes air mata seorang ibu, arsh berguncang. Takut. Oh ya, kamu udah bicarain soal ini dan minta pendapat ke Fania belum? Ntar aja deh. Fania sama Raihan juga baru jadian 2 bulan. Kita nggak boleh mengusik dulu. Oh iya, jangan mengusik taman bunga-bunga di hati mereka. Jangan ya, Dek ya. Tau nggak sih, padahal tuh aku nggak kepikiran loh. Padahal kemarin baru aja ada kesalahpahaman yang soal Dinda sama Fania. Malah si Dinda sama Dandi beneran pacaran. Terus disusul sama Rehan sama si Fania. Emang ya misteri cinta kayak gitu ya? Anjay. Yaudah yuk, kita pulang dulu yuk. Yuk, sebentar. Udah 9 bulan kamu ngilang gitu aja tanpa kabar. Kamu gak ngeliat aku sebagai manusia kan? Kamu cuma nganggap aku itu sebongkah daging yang bisa kamu nikmatin sampai kamu bosan. Mantan keberapa? Ke-16, Seng. Maaf, Seng, udah bikin kamu sedih. Dia mantan terakhirku. Kalau kamu mau lampiasin amarahmu, aku masih punya pipi yang kanan. Tapi aku nggak bakal biarin kamu pergi setelah nampar. Aku nggak mau merendahkan harga diri pria dengan cara seperti itu. Makasih, Seng. Aku capek. Aku kangen ibu. Kali ini mau ya aku bayarin UKT-nya. Sekalian kita cicil administrasi lain yang belum dibayar.
Kalau kamu udah siap, kita jenguk ibu. Ibu pasti juga rindu. Semakin jauh berjalan, semakin kakiku lemah menapaki jalan terjal ini. Aku takut. Aku akan menjagamu. Tapi sebelum aku datang, sesulit apapun itu, berusahalah tegakkan kepala. Minggu depan, awal Februari, aku udah berangkat magang. Jaga diri ya. Ingat, Sulit apapun itu, berusahalah tegakkan kepalamu. Gak usah sedih gitu. Aku di sini baik-baik aja kok. Kangen tuh pasti. Senin 19 Agustus, saat bumi diapit bulan dan matahari, seluruh sisi bulan menghadap bersinar memantulkan cahaya matahari. Keselarasan itu mengalirkan bulan bernama. Alhamdulillah, Satria udah menunggu kembali. Aku berangkat ya. Hati-hati. Sebel banget kan, udah temenan lama banget. Terus habis itu udah berbagi banyak banget hal. Terus dia ngianatin, habis itu nyakitin, ya kan? Gimana menurutmu, Din? Kalau denger dari semua ceritamu, aku bakal
males banget sih dan gak bakal maafin. Tuh, kalau kamu Rik gimana? Kalau menurutku ya, kata orang-orang tuh ya semua harus salah. Kamu oh ya Rik, kamu jadi bilang yang soal kebimbanganmu itu belum kapan ya? Oh yang itu, baru aja deh. Nanti juga lagi capek. Aku duluan ya. Kayaknya akhir semester ini bakal jalan keluar dulu biar semester depan bisa ambil skripsi. Dadah. Dadah, hati-hati ya. Kamu yakin Rik buat gak cerita ke Fania? Kan awal bulan Agustus besok kamu udah harus ambil keputusan. Mungkin Fania punya sudut pandang lain atau pendapat lain dan bisa ngeyakinin kamu buat lanjut kuliah. Jangan dulu deh. Kayaknya Fania juga baru nggak well. Iya sih. Tau gak? Aku kepikiran deh, kayaknya si Fania tuh sama Dani beneran ada apa-apa deh. Aku curiga. Astagfirullah. Rehan ya? Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Sekarang udah kuliah ya? Iya Om. Dari mana? Aku habis pulang dari magang Om. Jujur, malu sharing hal ini Om. Gak apa-apa. Beda zaman, beda budaya. Di satu sisi, saya sangat sayang sama dia Om. Kalau dijalanin dulu nggak bisa ya. Kalau misal takut rusak, mending langsung ke lamar ke orang tuanya. Dari waktu ke waktu, situasi dan bermacam hubungan dengan cewek yang saya temui, pacaran sehat itu omong kosong Om. Bullshit kalau bilang nggak ngapa-ngapain. Jika mereka jujur, itu karena belum ada kesempatan. Awalnya mungkin cuma berpegangan tangan, kemudian akan merentet ke ciuman, lalu pelukan, lalu zina yang gak terbatas akan terjadi lambat laun Om. Pada akhirnya, seorang laki-laki hanya akan melihat wanita sebagai sebunggah daging yang akan dinikmati sampai bosan. Aku yakin kamu tahu yang harus kamu lakukan, Nani.
aja mbak, nggak apa-apa. Aduh, sekarang udah nggak bisa lanjut utang lagi mbak, takutnya kayak kejadian-kejadian sebelumnya. Permisi Pak, Iya. mau tanya Prof Doninya di mana ya? Tunggu aja, bentar lagi keluar dari ruangan. Oh ya, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Sehubungan dengan kebijakan kampus, batas waktu pembayaran uang pembangunan dan administrasi lainnya yang belum Mbak Fania lunasi telah berakhir. Dengan sangat menyesal, kami harus memberlakukan keputusan untuk melakukan drop out kepada Mbak Fania dari kampus ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak dapat membantu lebih untuk kebijakan ini. Aku melalui hari demi hari dalam harapan yang kian terpuruk. Fania, Van, kayaknya kita perlu bicara deh. Angel, mana Dinda? Biasanya sama Dinda. Seolah-olah nggak ada apa-apa ya, Van. Gak usah beragak bodoh deh, Van. Emang ada apa, Angel? Gini deh, Van. Mau kamu beragak bodoh kayak atau kamu nggak tahu apa-apa atau gimana? Hampir seminggu ini aku nguatin Dinda ya, biar dia nggak ngelakuin hal-hal aneh. Ada apa sih, Angel? Udah deh, Van. Di sini aku terus stay ya, biar dia nggak ngelakuin tindakan bodoh. Kamu tahu kan, Dinda kayak gimana kalau soal cowok? Angel. Dinda tuh nyoba buat bunuh diri, Van. Dinda udah tahu semuanya soal chattingan kamu sama si Dandi. Akhirnya mereka bertengkar besar. Terus akhirnya si Dandi ninggalin Dinda. Nanti juga gara-gara kamu kan? Angel, aku minta maaf. Udah ya, Van. Selama ini aku udah ngikutin alurnya kalian kayak gimana. Gak akan ada akibat tanpa sebab. Jujur aku jadi takut deh kalau misal aku di posisinya Dinda. Angel.
aku selesai, kita putus. Kalau kamu butuh apa-apa, cerita aja sama aku ya, Van. Oh iya, aku ralat. Don't be yourself. Hah? But be your best self. Jangan merasa hidup ini hanya pilihan ganda, Van. Karena di dunia ini kita juga butuh isai buat kita jawab.
aku akan menjagamu. Tapi sebelum aku datang, sesulit apapun itu, berusahalah tegakkan kepala. Jika sebuah koin punya dua sisi, maka semestinya dunia ini pun punya berjuta warna. Sans Besti, mari kita tunjukkan ke dunia arti persahabatan. Fania, pisau bedahmu tajam. Kenapa kamu sangat lemah? Ini akan menindas orang yang lemah. Hey, kenapa putus asa dan berlebihan sama masalah yang sekarang kamu hadapi? Bukankah dulu telah banyak ribuan masalah yang terselesaikan dan terlewati? Malam ini ku merasa bahagia, telah aku tunjuk satu dari semua bintang yang ku rasa indahnya malam ini karena cinta. Ku ingin engkau bahagia. Ku di sini bahagia untukmu. Lepaskan aku, rangku bahagiamu. Ku di sini doaku untukmu. Dalam harumu ku ingin kau bahagia. Aku begitu ada di antara semua bintang yang berpijar dalam rona semua terang, yang kan datang menunggu